I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aira Chairunisa Putri Murta. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Jadi terciptanya video ini, saya dan juga teman-teman saya akan menjelaskan tentang 3 hukum dasar kimia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Hukum kekekalan massa memiliki bunyi, yaitu dalam ruangan tertutup, massa sebelum reaksi dan juga setelah reaksi adalah sama. Ingat ya teman-teman, bunyi ini akan berlaku ketika percobaan dilakukan dalam ruangan tertutup. Mengapa demikian? Jadi, suatu ketika Anthony Laurent Lavoisier melakukan percobaan pembakaran timah dalam 2 keadaan, yaitu dalam keadaan ruangan terbuka dan ruangan tertutup. Ternyata, apabila percobaan tersebut dilakukan dalam ruangan terbuka, massa timah yang dihasilkan setelah pembakaran lebih besar daripada massa timah sebelum dilakukan pembakaran. Karena pembakaran pada wadah terbuka, zat-zat yang terbakar menyerap sesuatu dari udara yang mengakibatkan perubahan massa. Dan itu tidak sesuai dengan bunyi hukumnya, karena hukumnya berbunyi massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Dan apabila percobaan tersebut dilakukan di ruangan tertutup, massa setelah pembakaran dan sebelum pembakaran adalah sama, yaitu tidak terjadi perubahan massa. Akhirnya, Anthony Laurent Lavoisier menetapkan bahwa massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama ketika percobaan tersebut dilakukan dalam ruangan tertutup. Jadi seperti itulah ceritanya teman-teman. Oke, saatnya kita memasuki contoh soal hukum kekekalan massa. Nah, dalam contoh soal yang pertama, ada soal yang bertanya, dalam wadah tertutup, sebanyak 10 gram gas nitrogen bereaksi sempurna dengan sejumlah gas hidrogen, menghasilkan 18 gram gas amonia. Berapakah massa gas hidrogen yang diperlukan pada awal reaksi? Sesuai dengan yang kita ketahui bahwasanya bunyi hukum kekekalan massa itu massa zat sebelum reaksi itu akan sama massa zat setelah reaksi. Jadi di sini massa zat nitrogen ditambah massa zat hidrogen itu sebagai reaktan, sedangkan massa zat amonia itu sebagai produk. Nah, massa zat nitrogen yang kita ketahui bahwasanya tadi 10 gram, massa zat hidrogen yang ditanya, dan massa zat amonianya ada 18 gram. Nah, gimana nih cara kita mendapatkan massa zat hidrogen? Jadi, cara kita mendapatkan massa zat hidrogen, massa zat amonia dikurang dengan massa zat nitrogen. Jadi, 18 gram dikurang 10 gram. Jadi, dapatlah massa zat hidrogennya 8 gram. Nah, di contoh soal yang kedua, ini ada pertanyaan, dalam ruangan tertutup, 10 gram hidrogen atau H2 bereaksi dengan 80 gram oksigen atau O2 membentuk air H2O. Jadi, berapakah massa air atau H2? Nah, ini ada jawab. Di sini massa zat hidrogen dan juga massa zat oksigen itu sebagai reaktan, sedangkan massa zat air itu sebagai produk. Nah, seperti kita pakai lagi nih bunyi hukum kekekalan massa atau Lavoisier, yaitu massa zat sebelum reaksi akan sama
dengan massa zat setelah reaksi. Nah, tadi diketahui bahwasanya massa zat hidrogennya 10 gram, massa zat oksigennya 80 gram. Jadi 10 gram ditambah 80 gram itu 90 gram. Kenapa di sini massa zat air atau H2O-nya langsung dapat 90 gram? Karena sesuai ya teman-teman sama hukum kekekalan massa atau Lavoisier, yaitu massa zat sebelum reaksi dan massa zat setelah reaksi adalah sama. Jadi kalau massa zat sebelum reaksinya 90, ya udah otomatis massa zat setelah reaksinya juga 90. Seperti itu ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esa Putrisari. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum Frost. Hukum Frost adalah hukum yang menyatakan bahwa perbandingan unsur-unsur dalam suatu senyawa kimia adalah tertentu dan tetap. Dengan kata lain, setiap sampel suatu senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang sama, meskipun dibuat dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan namanya. Hukum ini dikemukakan oleh Joseph Louis Frost, seseorang ahli kimia asal Prancis pada tahun 1804 setelah melakukan percobaan reaksi antara hidrogen dan oksigen sehingga terbentuk air H2O. Hukum Frost juga dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Bersama dengan hukum perbandingan berganda hukum Dalton. Hukum Frost termasuk salah satu hukum dasar kimia stoikiometri. Bunyi hukum Frost adalah hukum perbandingan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Oktaviana dari SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Di sini saya akan memberi 2 contoh soal dari hukum Poisson atau biasanya disebut dengan hukum perbandingan massa. Kita memasuki contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama adalah ada 9 gram air yang terdapat 1 hidrogen di dalamnya. Jadi berapa gram oksigen yang terdapat dalam air tersebut? Ya, diketahui massa air adalah 9 gram, sedangkan massa hidrogen yaitu 1 gram. Jadi yang diketahui berapa massa oksigennya? Ya, kita menggunakan rumus massa oksigen sama dengan massa air dikurang massa hidrogen. Jadi 9 gram dikurang 1 gram adalah 8 gram. Jadi massa oksigen adalah 8 gram. Jadi perbandingannya adalah 1:8. Itu jawaban dari soal pertama. Kita memasuki soal yang kedua ya. Soal yang kedua adalah perbandingan magnesium dan oksigen adalah 3:2. Jika magnesiumnya adalah 6 gram, berapa gram oksigennya? Ya, yang diketahui perbandingan magnesium dan oksigen adalah 3:2. Sedangkan massa magnesiumnya adalah 6 gram. Jadi berapa massa oksigennya? Jawabannya adalah oksigen sama dengan 2/3 dikali 6 adalah 4. Jadi massa oksigen yang diperlukan adalah 4 gram. Jadi itulah jawaban dari 2 soal. Dari jawaban yang kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Azariskal. Saya berasal dari SMA 3 Kota Bengkulu. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan atau menyampaikan hukum dasar kimia. Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu hukum kelipatan perbandingan atau sering disebut dengan hukum Dalton. Hukum Dalton berbunyi jika 2 lebih unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, maka perbandingan massa unsur yang telah bergabung dengan massa unsur yang lain tetap selalu berupa bilangan bulat sederhana.
itulah penjelasan singkat dari saya. Tetap saksikan contoh-contoh soal Dalton setelah video ini. Bye. Contoh soal pertama yaitu karbon dan oksigen dapat membentuk dua senyawa. Senyawa A yaitu 12 gram karbon plus 16 gram oksigen. Senyawa B 12 gram karbon plus 32 gram oksigen. Dan tentukan perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa menurut hukum Dalton. Jawabannya adalah massa karbon dibuat tetap sama dengan 12 gram. Bandingkan massa oksigen yaitu 16 bagi 2. Sederhanakan dengan dibagi 16 yaitu adalah 1 bagi 2. Perbandingan massa oksigen pada senyawa A dan B adalah 1 bagi 2. Contoh soal kedua, belerang yaitu S dan oksigen yaitu O membentuk dua senyawa. Senyawa A adalah 32 gram belerang bereaksi dengan 32 gram oksigen. Senyawa B yaitu 32 gram belerang bereaksi dengan 48 gram oksigen. Tentukan perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa menurut hukum Dalton. Jawabannya adalah massa belerang sudah sama yaitu 32 gram. Bandingkan massa oksigen adalah 32 bagi 48. Sederhanakanlah dengan dibagi 16 yaitu 2 bagi 3. Jadi perbandingan massa oksigen pada senyawa A dan B adalah 2 bagi 3. I just had to let you know you're She a happy baby, she a happy